Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Cecil yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Bangkit Sihotang. Baik, Bapak Bangkit Sihotang. Bapak Bangkit ada keluhan apa datang kemari? Saya keluhan pinggang saya sakit. Pinggangnya sakit ya Bapak? Iya, Oke, sebelumnya untuk ruangannya apakah sudah nyaman? Suhu ruangannya? udah nyaman. Nyaman. Baik Bapak Bangkit, sebelum kita menggali terkait sakit pinggangnya Bapak, saya ingin izin meminta untuk identitas diri Bapak terlebih dahulu supaya saya dapat menegakkan diagnosa dengan benar terkait penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Bapak bersedia, baik. Bapak Bangkit, nama lengkap Bapak Bangkit siapa Bapak? Bangkit Sihotang. Bangkit Sihotang. Usianya saat ini berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun. Untuk pekerjaan Bapak? Wira swasta. Apakah masih aktif hingga saat ini? Udah pensiun. Pensiun dokter. ya. Untuk pendidikan terakhir Bapak Bangkit? 1 dokter. S1. Lalu alamat saat ini di mana Bapak Bangkit? Di Gunung Keluar. Di Gunung Keluar, area Unmul berarti ya Bapak? Iya. Baik. Oke, untuk keluarganya Bapak? Udah berkeluarga. Udah berkeluarga, Anak 3. anaknya 3. Apakah udah ada cucu Bapak? Belum dokter. Belum ya. Baik. Oke, di sini identitas dirinya sudah saya dapatkan Bapak Bangkit 60 tahun, kemudian pensiunan S1 dan agamanya apa Bapak? Katolik. Agamanya Katolik ya. Katolik. Katolik. Udah punya 3 anak juga ya. Iya. Nah, baik, semuanya saya sudah dapatkan. Saya tadi mendengar bahwa Bapak tadi mengalami sakit pinggang, benar? Sakit pinggangnya seperti apa Bapak, boleh diceritakan? Sakit pinggang itu kadang-kadang kalau berdiri sakit. Sakit. Kadang-kadang bergerak sakit. Area mana boleh ditunjuk Bapak tulangnya? Kiri sama kanan. Oke, area pinggang bawah gitu ya Bapak ya? Kiri kanan. Ketika mengangkat sesuatu, Mengangkat sesuatu kan, mengangkat galon aja sakit. mengangkat galon aja sakit ya Bapak ya. Baik. Sebelumnya sakitnya seperti apa Bapak? Nyut-nyut, tajam, apa? Itu kayak ditusuk-tusuk kalau pas berdiri apa. Berdiri lama. Kalau lama. Baik Bapak. Semakin lama semakin sakit dia. Selain sakit pinggang, apakah ada lagi? Mata saya itu kabur. Dari kapan Bapak? Kira-kira setahun. Tahun. Sakit pinggangnya tadi dari kapan Bapak? Sakit pinggangnya udah lama. Udah lama ya. Udah lama. Baik. Apakah ada lagi Bapak atau pernah memiliki riwayat penyakit juga? Ada itu diabetes. Diabetes. Tapi diabetes itu ada riwayat orang tua juga, ada juga diabetes keturunan kali. Keturunan ya. Selain diabetes apakah ada lagi? Itu aja yang sekarang ini itu yang apa. Oke. Kemudian untuk diabetesnya apakah rutin berobat Bapak? Rutin berobat. Kontrol sebulan sekali sama dokter. Betul. Oke, baik. Di sini mata kabur, kemudian sakit pinggang itu yang lebih dikeluhkan ya Bapak ya. Oke, di sini kemungkinan besar yang dapat saya simpulkan adalah karena usia tadi 60 tahun juga adalah katarak Bapak untuk matanya sendiri. Kemudian ada diabetes kan ya. Mungkin karena diabetes melitusnya sendiri itu obatnya rutin dikonsumsi, tetapi usia kemudian diabetes mellitus mempercepat jadinya adanya si katarak ini. Nah, yang dapat dilakukan adalah bisa dengan operasi Bapak, kemudian juga bisa dengan koreksi menggunakan lensa seperti itu ya Bapak. Lalu yang keluhan utamanya tadi sakit pinggang. Sakit pinggang sendiri itu bisa saja terjadi yang namanya osteoartritis atau spondyloarthrosis gitu loh. Nah, osteoartritis atau juga penyempitan area sarafnya gitu Bapak. Nah, osteoartritis sebelumnya sudah pernah mendengarnya Bapak? Belum pernah. Belum. Tapi pengapuran tulang pernah dengar Bapak? Pernah. Pernah. Atau saraf kejepit pernah dengar juga Bapak? Pernah. Oke. Nah, ini saya ada siapkan gambar. Oke. Jadi ini Bapak. Bisa dilihat untuk tulang belakang itu bentuknya seperti ini Bapak. Nah, oke. Jadi ketika seseorang sudah mulai tua, lansia, tulang itu antara tulang 1 dan tulang 2 dia dibatasi dengan bantalan Bapak. Nah, bantalan ini ketika usia semakin tua itu menjadi lebih lebih
aus lah dikatakan, lebih aus, dia lebih mengkisut gitu, atau yang tadinya dia elastis jadi lebih tidak elastis gitu. Nah, oke, ketika bantalnya aus yang harusnya dia membuat jarak antara tulang satu dan tulang dua ketika bergerak, jadi tidak ada gitu. Sementara kan tulang itu harus elastis ya, kita harus gerak gini-gini kan Bapak ya. Kalau tulang satu dan tulang dua saling berdekatan satu sama lain, jadi lebih susah bergerak Bapak, karena kan tulang itu sangat keras kan Pak, kayak gitu. Nah, lalu ketika bantalan dari tulang ini juga sudah menipis, sudah aus, yang ini sudah aus, sudah sedikit. Nah, seperti ini Pak, sudah tidak ada yang biru-birunya warnanya, itu sudah jadi apa? Tidak elastis gitu, susah. Apa mekanisme yang terjadi? Si tulangnya akan membuat seperti taji gitu, keluar tajinya. Itu juga membuat respon yang namanya inflamasi, sakit gitu kan. Makanya Bapak juga merasakan perasaan sakit itu. Nah, selain karena memang si bantalan ini lebih sedikit aus dan lebih menipis ketika Bapak bergerak, jadinya lebih terbatas, si taji ini juga membuat keadaan itu. Nah, taji atau tulang yang mencoba untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan bagian tulang lagi, dia membuat area saraf yang harusnya terowongannya itu longgar jadi lebih sempit Pak nih. Bisa dilihat lebih sempit. Ada yang menajam kan? Lebih sempit. Jadi itu juga yang membuat perasaan nyeri. Nah, ketika Bapak berdiri lama, ketika mengangkat-ngangkat barang kayak gitu. Coba kalau misalnya Bapak bungkuk, apa yang dirasakan? Pasti lebih longgar. Apakah benar? Iya. Ketika duduk bagaimana rasanya? Kalau duduk ya rasanya kayak ditusuk-tusuk karena Tusuk-tusuk juga. bebannya itu agak berat kelihatannya. Ketika duduk lama. Iya. Tapi kalau baring saja enak saja ya Pak ya. Nah, itu karena perasaan ini. Jadi tulangnya itu mengiritasi area-area sekitarnya, belum lagi karena penebalan jaringan akibat usia yang sudah tua. Seperti itu Bapak. Nah, lalu dari sini apakah ada yang ingin tanyakan Bapak? Ya udah. Udah ya. Oke, jadi karena bantalannya tadi kenapa Bapak menipis? Karena bantalannya menipis jadi tidak kuat menopangnya, itu jadi tertusuk-tusuk apanya itu karena tipis. Aturan bantalnya itu bikin elastis dia bergerak kanan kiri gitu bergerak ya. kanan kiri supaya jangan sakit. Betul Jadi Bapak. karena tidak ada apanya itu bantalannya itu jadi langsung kena tulang dari atas ke bawah, jadi kena sakit ya. Betul Bapak. Kemudian yang kan tidak hanya stop di situ ya Bapak. Kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama Bapak, dari saya terkait obat nyerinya mungkin boleh di stop Bapak, karena itu hanya mengobati simptomatis atau hanya nyerinya saja yang diobati Bapak, tidak gejalanya. Jadi di stop saja karena bisa juga merusak ginjal gitu Bapak ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah ubah posisi Bapak, posisi tubuh. Jadi ketika mau angkat berat, jadi lututnya dulu yang ditekuk, bukan punggungnya. Bisa juga dengan duduk tegak seperti itu Bapak. Kemudian juga hindari sih Bapak untuk angkat bebannya yang berat seperti itu. Nah, setelah itu bisa lakukan fisioterapi dan juga olahraga yang rutin. Nah, fisioterapi mungkin nanti saya akan rekomendasikan atau rujuk Bapak ke dokter ortopedi yang kemudian akan membuat jadwal untuk fisioterapinya bagaimana, seperti itu. Kenapa fisioterapi atau angkat beban itu bisa berefek positif? Jadi gini Bapak, ini kan tulang. Tulang itu yang menggerakkan adalah otot Bapak. Jadi si otot ini ketika kita olahragakan rutin, dia akan membantu, masanya akan lebih besar, dia akan membantu untuk menstabilkan tulang yang ada di tengahnya Bapak gitu. Jadi lebih mudah untuk bergerak juga dan lebih membuat tubuh Bapak juga lebih segar, efek sampingnya seperti itu. Nah, dari Bapak sendiri apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, perasaan saya udah jelas dokter. Jelas. Jenis-jenis olahraganya? Ya misalnya jalan, misalnya dari bawah ke gunung. Benar. Atau lari. Nah, jadi kalau lari mungkin untuk saat ini itu lebih berat ya Bapak. Saya rekomendasikan jalan santai aja dulu, atau mungkin berenang, itu juga bagus Bapak. Seperti itu. Apakah ada yang tanyakan kembali? Ya, sementara itu dulu ya. Sebentar itu dulu. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan kembali dan edukasi saya juga seperti itu dulu, dan saya mungkin akan merujuk Bapak ke dokter ortopedi untuk bagaimana lanjutnya untuk kasus Bapak. Nah,
Terima kasih Bapak Bangkit, semoga Bapak sehat selalu dan menemukan solusi untuk sakit pinggangnya serta sakit pinggangnya dapat teratasi dengan baik ya Bapak. Iya, terima kasih juga dokter. Semoga sehat-sehat. Terima kasih Bapak.